terkadang membuat kita lupa bahwa hal tersebut tidak akan merubah keadaan. Tasawuf percaya bahwa sekecil apapun usaha positif yang kamu lakukan akan memiliki dampak baik yang berkelanjutan. Melalui teknologi internet berbasis webinar, serta dengan konsep bisnis sosial yang tidak sekedar mencari profit, Tasawuf ingin berbagi ilmu dan pengalaman demi turut serta mencerdaskan bangsa dan juga menginspirasi pemuda-pemudi Indonesia. Dengan misi dan visi yang kami bawa, siapapun bisa berbagi, terlepas dari apa latar belakang, strata pendidikan, ataupun bidang yang mereka miliki. Mari berbagi dan menginspirasi bersama Tasawuf. Sekedar mengeluh terhadap realita yang ada di dalam negeri. Oke, jadi sepertinya kita akan segera mulai untuk presentasi dari Bapak Ridha. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk semua peserta yang sudah ikutan webinar. Terima kasih banget untuk waktunya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ridha, ya, Bapak sama-sama. Bapak Dr. Aritra Cahyanegara, spesialis bedah yang sudah memberikan waktunya untuk mempersiapkan presentasi, untuk memberikan inspirasi juga buat kita para peserta. Dan sebelum kita mulai, cuman beberapa hal. Jadi nanti kita akan mengadakan Q&A, kita mengadakan tanya jawab untuk para peserta. Kalau misalnya bisa dilihat di screen di bagian bawah itu ada tulisan Q&A. Kami memberikan kebebasan untuk para peserta memberikan pertanyaan. Nanti akan saya lihat itu kira-kira pertanyaannya mana yang bisa dijawab sekarang dan mana yang bisa dijawab nanti. Mungkin di akhir apakah sudah terjawab atau belumnya. Jadi kita pengen sebisa mungkin bisa mengakomodir hal-hal yang menjadi pertanyaan Bapak-bapak Ibu semua yang jadi peserta. Begitu. Oke, jadi biar segera kita akan beri waktu ke Dr. Ridha. Kita akan bagi 2 sesi, ya, masing-masing 5 menit. Kemudian kita akan break, mungkin ada yang mau minum, ada yang mau ke belakang, habis itu kita lanjut lagi. Sekali lagi feel free kalau misalnya mau chat atau mau Q&A, langsung aja. Oke, Bapak Dr. Aritra, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat tim Tasawuf, terutama Bu Jessi sama Pak Sangga yang sudah memberikan berbagai fasilitas dan tawaran menarik. Saya akan coba share screen. Ya. Saya akan coba sharing mengenai pengalaman saya bekerja di rumah sakit daerah, yaitu di Kota Majalengka. Kemudian juga sebelumnya saya sharing sedikit juga mengenai perjalanan pendidikan dokter, kemudian menjadi dokter bedah, mungkin untuk menambah pengetahuan atau wawasan sistem pendidikan di Indonesia.
Baik, sebagai pengenalan, nama saya Ridla. Saya lahir kebetulan juga di kota yang sama, yaitu Kota Majalengka. Kemudian tinggal di Majalengka, Jawa Barat, dan status menikah dengan 2 orang anak. Jadi dari riwayat pendidikan, selepas lulus SMA tahun 2000, saya mendaftar ke Fakultas Kedokteran Unpad. Kemudian lama pendidikan waktu itu 5 tahun untuk menjadi sarjana kedokteran, agak telat sih. Kemudian saya masuk koasisten tahun 2006 sampai 2007, 2 tahun kurang lebih, yaitu masa pendidikan magang atau praktek setelah kita menempuh pendidikan sarjana yang memang kebanyakan teori waktu itu. Jadi ini sebelum mendapatkan gelar dokter, memang harus diwajibkan untuk koasisten terlebih dahulu. Kemudian tahun 2007 akhir, saya lulus menjadi dokter umum. Waktu itu sempat praktek setahun sebagai dokter umum, tapi karena alasan pengen banget menjadi dokter spesialis, waktu itu memang minatnya di bagian bedah, maka tahun 2009, alhamdulillah keterima lagi di tempat yang sama sebelumnya, yaitu di Unpad, Bandung, Hasan Sadikin, dan mulai ditempuhlah pendidikan sampai kurang lebih 5 tahun, selesai tahun 2014. Jadi agenda yang akan kita bahas saat ini ada 4 poin, yaitu pendidikan dokter bedah di Indonesia, kemudian suka dan dukanya menjadi dokter bedah di daerah, kemudian saya akan membahas sedikit mengenai inovasi-inovasi yang saya coba lakukan di rumah sakit daerah, yaitu teknik minimal invasif dan akses vaskular. Baik, secara umum, sekolah dokter spesialis bedah di Indonesia ini kurang lebih 5 tahun lama pendidikannya, di mana bedah dasar 2 tahun dan bedah lanjut 3 tahun. Dengan ada sebetulnya kuliah terlebih dahulu sebelum kita betul-betul memasuki pendidikan, yaitu kuliah prabedah dasar, di mana di situ kita belajar kembali teori-teori khususnya mengenai bedah, anatomi, fisiologi, patologi, dan lain sebagainya. Selama pendidikan, kita akan banyak mendapatkan kegiatan, yaitu karya ilmiah. Ini mesti kita publikasikan di acara-acara ilmiah saat bedah dasar maupun saat bedah lanjut. Kemudian karya ilmiah terakhir yaitu tesis untuk mendapatkan gelar spesialis. Oke. Tentu saja saat pendidikan juga kita belajar operasi. Itu dibagi berbagai tingkatan dari mulai operasi yang paling mulai dari semester awal, pertengahan, dan semester akhir, di mana kompleksitasnya akan makin tinggi setelah kita semakin. Pendidikan juga kita akan selalu mendapatkan bagian jaga emergensi, yang sebulannya bisa antara 6 sampai 9 kali atau mungkin lebih, tergantung dari pengaturan saat residensi. Iya. Terus visite pagi itu udah suatu kewajiban pengelolaan pasien, karena saat spesialis jauh lebih banyak kita praktik atau melakukan pelayanan ke pasien. Mungkin bisa sampai 80%. Jadi terbalik waktu pas dulu sekolah dokter umum, saat masa sarjana kedokteran, itu kebanyakan kita belajar teori. Tapi kalau sekolah spesialis, banyak banget kita akan praktik langsung dan melakukan pelayanan. Kemudian laporan jaga itu selalu rutin dilakukan seminggu 3 kali setiap pagi.
Setelah visitnya pagi, kita laporan jaga terlebih dahulu, baru lanjut ke kegiatan yang lainnya. Terus ada poliklinik. Di sini kita juga belajar mengelola pasien, mengakses pasien dari sebelum datang, menganalisis penyakit, melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, penunjang, sampai kita melakukan asesmen pada pasien tersebut. Kemudian juga ada yang menarik, kita bisa melakukan bakti sosial, ini beberapa stase di bagian bedah. Kita bisa pergi dikirim ke daerah-daerah terpencil yang jauh untuk mengikuti kegiatan bakti sosial. Waktu itu saya pernah punya pengalaman ke Rokan Baru. Oke, Pekanbaru. Sekitar 8 jam dari Pekanbaru perjalanan darat, itu nama daerahnya Rokan. Di sana kita melakukan operasi bibir sumbing, ya cukup berkesan ya waktu itu. Ya. Kemudian ada juga stase daerah, jadi stase di mana kita dikirim ke berbagai macam daerah di rumah sakit, misalkan di Garut, Tasik, kemudian di Cibabat, Cimahi, sampai ke Rumah Sakit Pusat Jakarta, Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Ini kalau untuk anak-anak non kedokteran kayak saya ini ngeliatnya kayak wow, banyak sekali. Oh iya. Berat-berat semuanya. Berat-berat, tapi kita jalaninya dengan senang aja. Pasti kelewat. Seru. Boleh, lanjut. Oke, selanjutnya selama PPDS kita akan mendapatkan stase yang akan diberikan itu berulang. Jadi ada 9 subspesialis yang akan kita harus ikuti stasenya. Ada bedah digestif atau pencernaan, kemudian bedah onkologi atau bedah tumor, bagian saluran kencing, bedah urologi, kemudian bedah tulang, ortopedi, kemudian bedah saraf, bedah anak, kemudian bedah vaskular, dan bedah toraks kardiovaskular. Jadi ini semuanya dipelajari oleh seorang dokter bedah umum, calon dokter bedah gitu ya. Luar biasa. Oke. Terus sampai akhirnya memutuskan akan memilih yang mana tuh seperti kayak gimana sih sebenarnya secara prosesnya? Memilih program studinya. Ya. Oh ya. Jadi dokter bedah umum itu core atau intinya gitu dari dokter bedah di Indonesia. Yang saat ini dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang cepat, ya mau tidak mau kita akan menerima perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi bagian bedah pun juga akan ada sub-subnya yang supaya untuk lebih berkembang gitu. Yang salah satunya ya yang 9 bagian ini yang ada di Indonesia saat sekarang. Jadi nantinya apabila dokter bedah ini udah ingin melanjutkan kembali sekolah, itu bisa melanjutkan subspesialis mana yang akan dipilih. Oke. Ya. I see. Nah, ini untuk stase di rumah sakit luar, kita akan dikirim ke berbagai macam rumah sakit perifer. Mungkin saat ini dengan bertambah banyaknya jumlah peserta didik, stase di perifer juga mungkin akan ditambah. Tujuannya untuk melatih, manage secara mandiri ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan juga untuk kasus-kasus tertentu juga kan di Hasan Sadikin karena semakin banyaknya jumlah peserta didik, pasti untuk kesempatan untuk melakukan tindakan operasi dan lain sebagainya pasti akan berkurang. Jadi salah satu tujuannya diberikan stase di daerah untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman.
Gitu. I see. Ya. Itu ngomong-ngomong, Ya. foto yang di background, Ya. boleh cerita tuh, dokter? Ini Prof. Pustejo. Prof. Pustejo ini adalah salah satu pendiri dokter bedah yang ada di Bandung. Jadi gurunya dari semua guru dokter bedah yang terutama di Bandung, ya beliau ini. Oke. Saat ini sudah almarhum beliau, sekitar sudah 5 tahun yang lalu kalau tidak salah, dan kebetulan saya sempat berkesempatan untuk foto bareng waktu itu dengan beliau saat menghadiri brevet atau untuk kelulusan. Jadi biasanya beliau datang setiap kali ada yang lulus, ada upacara kelulusan, beliau suka datang saat itu. Dan masih semangat ya. Selama saya jalan kaki sama beliau untuk nganter beliau ke tempat parkiran mobil, wah, semangatnya masih sangat kuat gitu, bercerita banyak tentang pengalaman-pengalaman beliau. Ya, sangat berkesan. Sampai buku autobiografi beliau pun juga saya ada. Jadi ini buat pembelajaran buat kita semua. Guru dari semua guru. Iya, iya. Jadi idola tetap idola ya. Oke, boleh sok lanjut lagi. Oke, nah ini yang paling berkesan mungkin menurut saya saat di pendidikan adalah jaga emergensi. Jadi jaga emergensi itu memang hal yang sangat berat saat pendidikan. Karena saat itu kita bekerja dengan sangat keras, overtime mungkin ya. Tapi itu pun juga sebagai salah satu sarana untuk melatih kemampuan kita ya fisik maupun mental dalam menghadapi tekanan yang besar. Jadi kalau di sini saat pendidikan, setelah kita melakukan segala macam kegiatan saat jam kerja, kita akan mendapatkan jadwal jaga emergensi. Ya tentu saya teman-teman saya ini yang lagi pada tidur ini sebenarnya nggak tidur, tapi lagi standby aja. Kalau ada pasien datang atau pada ada kasus emergensi, ya segera untuk bertindak. Ini saya rasa yang partisipan yang juga dokter juga pasti ngangguk. Ya, ini banget ini. Ini pasti ngerti banget. Atau yang lagi presidensi atau mungkin yang lagi ngambil pendidikan dokter umum, waktu pernah koasisten pasti ngerti banget saat malam ini bagaimana repotnya. Oke. Boleh dilanjut lagi. Oke, ya. Setelah tahun 2014, setelah kurang lebih pendidikan 5 tahun selesai, saya kebetulan juga sudah berstatus PNS di RSUD Majalengka. Jadi saat itu saya kembali ke tempat asal saya bekerja. Jadi saya ditempatkan di RSUD Majalengka. Kebetulan juga memang saat itu dokter bedah juga masih kurang, dokter bedah seniornya juga sudah memasuki tahap pensiun. Jadi harus ada regenerasi. Oke, sedikit cerita tentang Kabupaten Majalengka. Majalengka ini salah satu dari sekitar 200 lebih mungkin kabupaten di Indonesia, dan ada salah satu 18 kabupaten Jawa Barat. Data sensus tahun 2014, ini terdapat 1.250.000 jiwa kurang lebih, di mana kabupaten ini sebetulnya lebih besar dibandingkan negara tetangga kita di tim-tim yang hanya berjumlah sekitar 900.000 jiwa. Jadi cakupan wilayahnya di Majalengka pun juga cukup luas. Bagian wilayah utara dari kabupaten ini dataran rendah, sedangkan di bagian selatan berupa pegunungan. Jadi tingkat karakteristik masyarakatnya juga di sini cukup berbeda. Kemudian juga di daerah ini dibatasi oleh Kuningan, Tasik, Ciamis, Sumedang, Cirebon, dan Garut. Sedikit ke Garut. Jadi wilayahnya pun juga cukup luas.
Ini bakal jadi sangat menarik sekali karena pasti akan muncul pertanyaan, kenapa ke Majalengka gitu? Apa yang menjadi sangat istimewanya gitu kan? Iya. Apakah itu yang bisa mungkin lebih diceritain lagi gitu? Kenapa Majalengka gitu? Oke, Kenapa di daerah ini? mungkin buka sedikit ya, waktu itu lagi residensi, saya mengalami kesulitan finansial. Jadi waktu semester 2 itu karena waktu itu modal nekat untuk sekolah, hanya punya bekal uang yang dikit, tapi karena pengen banget untuk sekolah waktu itu langsung daftar aja gitu dan keterima. Tapi karena hal yang mendesak, akhirnya semester 2 itu kehabisan uang dan kebetulan banget waktu itu dibuka PNS di Majalengka untuk menerima dokter umum. Jadi saya daftar waktu itu sebagai PNS dengan harapan apabila saya dapat menjadi PNS, saya akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Sehingga gaji itu bisa dipakai sebagai bekal untuk sekolah gitu. Jadi hanya simpel aja seperti itu. Kebetulan juga saya memang dulu kelahiran Majalengka dan asli orang sana walaupun lama tinggal di Bandung. Ya akhirnya waktu itu kepala sekolah saya dan KPS mempersilahkan, jadi tidak ada masalah jika harus untuk cuti terlebih dahulu, karena di sana memang sudah ada SK untuk penempatan di rumah sakit. Jadi akhirnya saya cuti waktu itu sekitar 6 bulan, bekerja di emergensi di rumah sakit Majalengka, dan alhamdulillah waktu itu juga karena kebutuhan dokter bedahnya yang urgent, jadi saya waktu itu diperbolehkan untuk kembali melanjutkan pendidikan sekolah di RSAS. Jadi agak kebetulan juga memilih lokasi ini. Tapi memang selain karena kebutuhan untuk dokter bedah juga. Siap. Jadi ada kebutuhan dari rumah sakitnya, ada keinginan juga untuk mengabdinya, ada kebutuhan pribadinya juga ya. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah bisa sampai lulus dengan memanfaatkan gaji sebagai PNS dari Pemkab. Siap. Oke, lanjut Pak. Oke. Fasilitas yang ada di Rumah Sakit Majalengka ini udah cukup berkembang saat ini, karena rumah sakit sekarang ini ada aturan mesti BLUD atau disebut juga Badan Layanan Umum Daerah. Jadi waktu sebelumnya rumah sakit ini bisa jadi menjadi sumber pendapatan daerah, Pemda, tapi saat ini berdasarkan undang-undang itu tidak diperbolehkan. Jadi keuangan atau pendapatan rumah sakit ini dikelola langsung oleh rumah sakit itu sendiri untuk menjadi pengembangan rumah sakit yang ada gitu. Sehingga alhamdulillah saat ini juga banyak fasilitas-fasilitas yang baru yang muncul yang 5 tahun yang lalu saat saya bekerja sebagai dokter umum di sana itu belum ada. Contohnya rawat inap itu sudah berkembang saat ini makin banyak, sudah lebih dari 300. Kemudian poliklinik juga sudah makin lengkap. Dokter spesialis juga udah banyak berdatangan. Kemudian juga tempat saya bekerja itu di kamar bedah sentral juga dulunya yang hanya 2 kamar, sekarang dibangun 2 lantai, udah punya 6 kamar operasi, termasuk juga dengan instrumen atau perlengkapan atau alat-alat yang ada di dalamnya. Kemudian juga instalasi hemodialisis juga makin banyak mesin saat ini. Tahun ini akan berjumlah 40 mesin, yang sebelumnya bahkan tidak ada sama sekali. Jadi untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis itu sudah bisa dilakukan pengelolaan di sini. Oh, keren. Ya, di sini sekarang saya bekerja untuk dokter bedah di satu rumah sakit ini ada 2 orang. Kemudian kita juga baru kedatangan dokter spesialis yang lain, yaitu dokter ortopedi. Kemudian juga ada kedatangan dokter spesialis bedah yang lain di rumah sakit tetangga. Tapi tetap dalam satu wilayah Majalengka.
dokter bedah saraf juga sudah datang ke sini. Jadi dengan waktu lama-lama juga rumah sakit makin memperlengkapi diri dan juga dokter profesional spesialis yang lain juga makin banyak. Ya, kesibukan di rumah sakit mungkin kurang lebih digambarkan seperti ini. Jadi saya memakai angka-angka terlebih dahulu saat ini. Kurang lebih selama setahun itu operasi ada sekitar hampir 1.400 yang dikelola oleh dokter bedah di sini. Oke. Ya, cukup banyak mungkin ya. Berarti ini total di Majalengkanya ya? Ya, di satu rumah sakit. Karena di Rumah Sakit Majalengka sendiri, selain Rumah Sakit Majalengka, ada lagi rumah sakit daerah lain, yaitu namanya Rumah Sakit Cideres. Jadi, kalau Rumah Sakit Majalengka lebih ke arah selatan, di Cideres lebih ke arah utara. Karena cakupan wilayahnya juga udah cukup Luas sangat ya? luas gitu. Betul. Dan sebenarnya untuk rumah sakit yang saat ini yang hanya 2 ini plus 1 swasta, itu tetap masih juga kurang karena luas wilayah ini yang sangat besar. Jadi bisa saja pasien menempuh perjalanan yang jauh, yang sampai 2 jam atau lebih mungkin untuk bisa mencapai rumah sakit. I see. Jadi ya kalau secara kebutuhan sebetulnya harusnya ada lagi pusat rumah sakit. Siap. Oke. Ya, selain itu juga kegiatan di sini karena kita kedatangan juga dokter internship atau dokter magang. Karena kebijakan pemerintah saat ini, dokter-dokter umum yang sudah lulus harus terlebih dulu magang ke daerah. Jadi kita juga di sini sambil membimbing juga adik-adik kita yang magang. Selain itu juga di sini sudah ada sekolah keperawatan. Jadi kita juga di sana membantu untuk mendidik calon-calon perawat. Ya, untuk kegiatan di kamar operasi itu akan selalu mengikuti suatu prosedur atau protap yang sudah ditetapkan berdasarkan dengan fasilitas yang ada di rumah sakit. Jadi, protap ini mesti dijalankan sebagai untuk safety pasien juga untuk safety ke tenaga kesehatannya juga, selain safety untuk rumah sakit juga. Jadi saat kita sudah melakukan asesmen, baik itu mau pasien emergensi maupun pasien elektif atau yang terjadwal, itu akan selalu kita terima ke kamar operasi dengan serah terima dari perawat yang mengirim. Kemudian juga penandaan harus selalu dilakukan sebelumnya, misalkan operasi batu ginjal sebelah kiri. Berarti kita harus melakukan marking terlebih dahulu di lokasi sebelum yang sudah dilakukan asesmen. Kemudian saat intraoperatif itu akan mempersiapkan alat, kemudian juga dilakukan induksi oleh pembedahan setelah sebelumnya dibius terlebih dahulu. Pasien juga dilakukan monitoring tanda vital oleh dokter anestesi dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian saat selesai operasi atau apabila diperlukan pemeriksaan PA itu akan harus selalu dicatat. Dokumentasi jam dan perawat bedah juga harus selalu dicatat. Jadi setelah kita operasi bukan berarti selesai, itu akan ada banyak dokumen yang harus kita tulis. Kemudian setelah operasi dilakukan pasca pemulihan di ruang pemulihan, monitoring tanda-tanda vital, kemudian dilakukan asesmen ulang risiko jatuh, edukasi kepada pasien dan keluarga. Bila sudah selesai, maka dilakukan pengembalian ke ruangan. Ya, kurang lebih alurnya seperti ini. Dari mulai pasien datang, baik itu sito atau elektif, masuk ke front office kamar bedah, kemudian ditransfer untuk persiapan operasi, sign in, kemudian sebelum operasi kita time out terlebih dahulu, mengulang kembali asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya,
Kemudian durante operasi juga tetap ada perawat sirkuler yang selalu mencatat. Kemudian sign out atau operasi selesai, dilakukan ruang pemulihan. Dari ruang pemulihan yang ada di kamar operasi atau itu namanya ruang resusitasi. Kemudian pindah ke ruang perawatan. Jadi harus selalu tertib karena untuk safety. Ini untuk prosedur-prosedur operasinya tadi itu adalah sesuatu yang dipakemkan di rumah sakit umum daerah Majalengka gitu ya. Jadi sesuai dengan memang kebutuhannya gitu. Bisa jadi memang di rumah sakit itu ada sedikit perbedaan nggak sih? Iya. Jadi prosedur tetap atau protap itu akan selalu berbeda dari satu rumah sakit dengan satu rumah sakit yang lainnya. Karena akan berbeda juga fasilitas yang dipunyai atau tenaga profesional yang dipunyai dari satu rumah sakit dengan lainnya. Sehingga, tapi tetap ya, jadi kita akan selalu mengakses pasien bukan untuk menghilangkan resiko, tapi untuk mengurangi resiko gitu. Oke. Ya. Ini ketahuan ya, hostnya bukan dari kedokteran. Pertanyaannya begini semua. Nanti buat dokter-dokter yang jadi partisipan mungkin pertanyaannya bisa jauh lebih dahsyat ya, spesifik. Silakan lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ya. Oke, tadi udah cerita dikit mengenai bagaimana sih kegiatan di rumah sakit. Nah, kemudian juga selanjutnya saya mau cerita dikit juga mengenai teknik operasi yang sedang dikembangkan di sini. Jadi walaupun di sini rumah sakit daerah, tapi bukan berarti juga kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kebetulan saat ini saya sedang mencoba mengembangkan pembedahan minimal invasif dan akses vaskular. Oke, untuk kasus yang pertama, ini salah satu teknologi perkembangan teknologi yang baru di bidang digestif atau pencernaan. Jadi kita menggunakan suatu alat yang dinamakan metodenya yaitu HAL dan RAR, atau kurang lebih ligasi pembuluh darah di hemoroid dan melakukan repair dari bagian hemoroid yang ada. Jadi tidak membuang apapun yang ada pada pasien hemoroid, sehingga sangat minimal invasif dengan hasil yang memuaskan. Jadi inilah alat yang dipakai, yang cukup canggih dan cukup mahal juga alatnya yang bisa dipakai, tapi kita sudah bisa melakukan pembedahan ini di Majalengka. Kurang lebih sudah berjalan sekitar setahun dengan jumlah pasien yang udah hampir 50 dari catatan rekam medis. Ini alat yang terdiri dari reusable dan disposable. Yang reuse-nya ini ada set elektronik, handle, kemudian ada needle holder seperti yang saya tunjuk dengan kursor, dan not pusher. Ini pakai berulang. Sedangkan disposable ini ada probes-nya dan benang. Ya, di handle. Ini alat yang akan masuk ke dalam anus untuk melakukan identifikasi pembuluh darah dengan melakukan metode dengan USG Doppler. Nah, ini dia. Ada transducer dari ultrasound atau sensor dari alat ini yang bisa mendeteksi pembuluh darah. Kalau cerita dikit dari penelitian-penelitian ilmiahnya, dilakukannya teknik operasi hemorrhoidal artery ligation ini itu sangat efektif. Dari penelitian sekitar 116 pasien, dari follow-up hanya 3
3 kasus yang recurrence. Jadi teknik ini aman, simple, dan efektif. Nah, ini untuk rectoanal repair. Jadi memakai alat yang seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita harus oke. Ada videonya ya? Ya. Nah, supaya lebih mudah mungkin buat teman-teman yang lain, kita lihat dari videonya saja. Oke. Audionya mungkin boleh dikeluarin, Pak Dokter. Ya, ini handle dengan lampu LED-nya. Nah, ini gambar anus secara skematik. Ya, ini bunyi ultrasound dari arteri hemoroidal. Saat sudah menemukan tanda seperti ini, berarti lokasi yang tepat untuk dilakukan ligasi atau penutupan arteri. Ya. Ini akan ada beberapa tempat yang akan dilakukan ligasi, bisa 5-7 tempat. Nah, setelah dilakukan ligasi, maka suplai darah yang ke tempat hemoroid akan jauh berkurang. Sehingga timbul aliran darah yang normal kembali. Ya, kurang lebih secara skematik dari penjelasan untuk dilakukan operasi minimal invasif pada kasus hemoroid. Yang sebelumnya dilakukan teknik open, itu banyak sekali keluhan setelah operasi seperti nyeri, rasa gatal, dan tidak nyaman. Canggih ya. Oh ya, ini ada foto klinis yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Majalengka. Jadi kita bisa lihat perbedaannya yang cukup signifikan dari yang menderita hemoroid ini udah grade 4 tidak bisa masuk kembali benjolannya ini karena kebanyakan mengedan ya, penyebabnya karena makanan juga yang kurang serat. Selain juga ada teori-teori yang lain seperti genetik, faktor jaringan pengikat yang lemah,
terlalu banyak suplai darah ke sana, makanya kan tadi dilihatkan itu salah satunya mengurangi suplai darah ke tempat itu. Karena hemoroid sendiri sebetulnya fisiologis, jadi dia memiliki fungsi sebagai cushion atau bantalan untuk proses defekasi. Nah, ini keuntungan-keuntungannya dengan menggunakan teknologi bedah yang minimal invasif, sangat aman, kemudian juga semua grade dari hemoroid ini bisa kita dikerjakan, sampai tadi seperti tadi juga yang sudah grade 4. Kemudian juga tingkat kepuasan pasiennya tinggi, efektif untuk menghilangkan gejala dari hemoroid, sehingga bagus dalam pengobatan juga untuk kasus yang sudah prolaps. Ya, tadi sedikit cerita mengenai kasus hemoroid. Sekarang saya coba cerita mengenai basic laparoskopik atau bedah minimal invasif di daerah pencernaan. Ini yang akan sangat menguntungkan saat kita melakukan operasi laparoskopik. Sedikit invasif, sedikit trauma, sedikit nyeri, mengurangi morbiditas atau kecacatan, dan pasien akan lebih cepat kembali ke normal, lebih cepat sembuh gitu. Kebetulan yang akan saya ambil kasusnya di sini kolesistektomi atau pengangkatan kandung empedu karena suatu penyakit. Jadi sebetulnya tindakan laparoskopik ini bisa dilakukan pada banyak kasus. Selain di pencernaan, misalkan kasus usus buntu, bahkan kasus pengangkatan tumor di pencernaan, kasus di bagian bedah toraks juga pun bisa dikerjakan. Kemudian kasus di bagian bedah leher pun juga sekarang udah memakai laparoskopik. Kasus bedah urologi atau saluran kencing pun juga dipakai. Bahkan anak kecil pun yang secara kecil gitu, itu bisa dilakukan dengan alat ini. Ini perbandingannya. Jadi waktu dulu ada istilah big incision, big surgeon. Tapi kalau sekarang dibalik, makin kecil sayatannya berarti makin jago dokternya gitu. Yang dulunya saat open prosedur bisa 10 sampai 20 cm, maka saat ini hanya 2 sampai 11 mili luka sayatan yang dibuat. Kemudian juga trokar yang nanti dipakai atau alat yang nanti akan masuk itu juga lebih sedikit traumanya dibandingkan dengan memakai pisau bedah yang lebih panjang. Itu akan melukai juga otot. Kemudian juga lebih sedikit manipulasinya sehingga tidak menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh. Kemudian juga lebih sedikit kemungkinan infeksi. Dan yang terakhir juga yang paling menguntungkan buat pasiennya, lebih sedikit juga lama tinggal di rumah sakit. Jadi lebih cepat pulih. Lebih cepat pulih. Untuk prosedur ini adalah untuk operasi aja ya, gitu. Maksudnya operasi apa aja gitu. Ya, contohnya untuk operasi kolesistektomi yang akan kita bahas sekarang atau operasi pengangkatan kandung empedu. Selain itu bisa dilakukan operasi untuk usus buntu atau appendicitis, kemudian juga operasi hernia, itu bisa kita lakukan. Oke. Ya. Ya. Itu mungkin yang common ya, yang sering, walaupun kasus-kasus lain juga bisa dilakukan untuk teknik operasi dengan menggunakan laparoskopik. Oke. Oh iya, laparoskopik juga dipakai juga selain oleh bedah juga oleh kebidanan. Jadi ilmu yang lain pun juga memakai alat ini. Nah, ini kurang lebih secara skematik gambar yang saya perlihatkan
akan ada kamera nanti yang masuk, akan ada instrumen yang masuk, grasper, kemudian ya untuk beberapa alat ya. Jadi alat ini masuk dimulai dari sisi di daerah umbilikal atau pusar, nanti akan diberikan CO2, tekanan udara positif, sehingga nanti perutnya akan terisi udara tapi yang sudah ditentukan, yang dalam batas aman, sehingga nanti akan tervisualisasikan dengan baik lokasi atau penyakit yang nanti akan dilakukan operasi. Ya, ini mungkin secara gambar yang lebih simpel. Ini kandung empedu yang lokasinya ada di bawah hepar atau hati. Jadi pada kasus dengan batu empedu yang sudah simptomatik, yang mengganggu, yang menyebabkan nyeri, itu seperti ini. Jadi kita lakukan pembebasan terlebih dahulu dengan alat membebaskan organ dari yang menempel dengan hepar. Kemudian dilakukan ligasi, jadi ada arteri atau pembuluh darah yang harus diklip atau dihentikan pendarahannya. Kemudian kandung empedunya juga kita lakukan klip secara double. Langkah terakhir adalah dengan memasukkan kandung empedu tadi ke dalam suatu alat yang bernama endolup atau kantung yang nanti akan dikeluarkan lewat sayatan kecil. Nah, ini mungkin gambar yang realnya. Oke. Ya, di sini ini lagi proses pembebasan kandung empedu dari jaringan yang melengket. Kemudian juga dilakukan klip atau dengan metal menghindari pembuluh darah yang besar ya, ini karena arteri. Nah, ini kurang lebih gambar yang di kiri atas kandung empedu yang sudah dilakukan pemotongan, dibuang, dia akan keluar lewat bagian sayatan kecil tadi. Nah, ini hasil akhirnya yang di kiri bawah, luka operasinya sangat kecil, sehingga lebih sedikit menyebabkan trauma pada pasien. Ya, ini mungkin akan ada videonya. Ya. Audionya mau dibesarin atau gimana, Pak Dokter? Ya. Nah, ini salah satu operasi yang paling sering atau yang paling dilakukan, yaitu pada kantung empedu. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk membantu mencerna fat atau lemak. Nah, ini salah satu penyakit yang menyebabkan harus diambilnya kandung empedu, yaitu batu atau polip yang paling sering. Nah, ini gas karbon dioksida akan masuk melalui alat tersebut, sehingga menyebabkan perut menjadi lebih kembung dan untuk lebih memudahkan visualisasi.
Ya. Ya, jadi setelah di remove akan dibuang pula CO2 yang ada di dalam perut. Ya, jadi tetap walaupun teknik operasi ini teknik minimal, tapi pada kasus-kasus tertentu juga kadang-kadang kita bisa switch ke open apabila misalkan ditemukan suatu perlengketan yang hebat atau suatu perdarahan yang hebat yang sukar mungkin dilakukan dengan alat laparoskopi. Oke. Pak Dokter, kita sudah memasuki 45 menit pertama kita. Gimana kalau misalnya kita jawab dulu beberapa pertanyaan yang tadi udah dijawab di awal, sebelum kita lanjut lagi nih untuk menjelaskan prosedur yang sedang dibicarakan ini. Gitu. Mungkin sebelum terlalu jauh ya takutnya. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan di awal. Tadi ada yang bertanya mengenai perbedaan dari Mbak Jenar ya. Perbedaan subvaskular dan subtoraks vaskular. Itu bagaimana? Oh iya. Untuk bedah plastiknya apakah tidak ada subnya atau seperti apa? Ya. Jadi kalau dalam ilmu bedah itu memang kita akan jumpai juga tumpang tindih ya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Nah, misalkan dalam hal ini yaitu bedah vaskular dengan bedah kardiotoraks vaskular. Jadi yang dilakukan oleh bedah vaskular dia lebih fokus ke hanya vaskular saja atau pembuluh darah saja. Seperti misalnya kasus kelainan pada pembuluh darah yang membutuhkan dilakukan repair, misalkan karena aneurisma aorta atau istilah lainnya tipisnya pembuluh darah di pembuluh darah pusat sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang harus dilakukan segera untuk repair, yaitu dilakukan oleh bedah vaskular. Atau juga pembuluh darah yang tidak di sentral atau di perifer itu dikerjakan juga oleh bedah vaskular. Nah, sedangkan untuk bedah kardiovaskular itu operasi jantung atau operasi toraks. Jadi rongga toraks atau rongga dada itu dia di situ kan ada jantung, ada paru-paru. Jadi lebih terfokus pada operasi jantung. Jadi bahkan kadang-kadang juga akan bisa dilakukan suatu joint operasi atau operasi bersama. Misalkan bedah kardionya mengoperasi jantungnya, sedangkan bedah vaskularnya mengambil darah di perifer yang akan dilakukan untuk bypass misalkan. Jadi ya seperti ada tumpang tindih, tapi ya begitulah dunia kedokteran. Iya. Tumpang tindih. Okay. Atau misalnya kita cerita kasus lain ya. Boleh. Misalkan pada kasus kelainan genetik pada anak kecil, yaitu misalkan hipospadia, atau si tempat ujung kencingnya itu tidak normal, jadi dia ada di bawah penis, atau bahkan ekstrim di skrotum. Nah, itu juga yang mengerjakan itu bisa bedah plastik, bisa bedah urologi, bisa bedah anak, maupun bedah umum. Jadi memang tumpang tindih, tapi yang penting dokter bedahnya itu punya kompetensi dan mampu untuk melakukannya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang pembagian dokter bedah juga. Kan tadi dijelaskan ada dokter bedah menjadi dan struktur. Kita bertanya Rizky, itu ada kurikulum Unpad saja atau sama di seluruh Indonesia atau sama di seluruh dunia? Oh ya, mungkin akan sedikit berbeda ya antara di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Indonesia
sepertinya hampir semua center pendidikan yang ada itu akan mengikuti ketentuan dari Kolegium Bedah. Jadi sama semua. Tapi kalau untuk luar negeri mungkin akan sedikit berbeda ya, karena karakteristik dunia kedokteran itu tergantung demografi juga. Jadi kalau di Indonesia tentu akan berbeda dengan di Afrika misalkan atau di Eropa misalkan. Karena jenis-jenis penyakitnya juga berbeda gitu. Kebutuhannya Saya berbeda. kebutuhannya berbeda. Atau mungkin saya ambil contoh kasus misalkan di Indonesia untuk mengambil bedah tertentu, subbagian tertentu itu bisa langsung. Sedangkan kalau di luar negeri itu harus melalui program pendidikan bedah terlebih dahulu. Contoh kasusnya misalkan ortopedi, kalau di luar negeri itu harus sebagai dokter bedah dulu. Kemudian setelah itu melanjutkan lagi menjadi subspesialis ortopedi. Sehingga lama pendidikan pun juga lebih panjang gitu dibandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bisa langsung masuk ke bagian bedah ortopedi. Oke. Ya. Got it. Moga-moga Pak Rizky sudah cukup jelas ya Pak Rizky ya. Gak apa-apa ya, kita 2 pertanyaan lagi. Dari Bu Dewi. Halo, selamat malam. Dari obrolan teman sama ibu, hemoroid pada ibu melahirkan. Apa bisa disembuhkan melalui HR tadi sesaat setelah melahirkan? Maksudnya untuk penyembuhannya. Benar nggak itu, Dr. Syed? Jadi kalau untuk kasus hemoroid ini ada gradingnya juga. Jadi ada beberapa kasus yang masih grade-nya ringan, itu bisa dilakukan hanya dengan pengobatan dan mengubah gaya hidup. Itu misalkan harus memperbanyak makanan serat gitu. Tapi kalau untuk kasus yang sudah berat, untuk grade 3 dan grade 4 mungkin bisa disarankan untuk operasi. Jadi ya jawabannya bisa saja, tapi tergantung grade-nya juga. Oke. Semoga cukup jelas untuk Ibu Dewi, dan mungkin bisa dibantu juga menjelaskan ke teman-teman sesama ibu yang lainnya juga ya, yang mempunyai pertanyaan yang sama. Ada juga pertanyaan dari Pak Imam. Nah, Iman Wahyudi. Kalau untuk hemoroid terapi pakai Ordoyum masih bagus apa enggak? Atau misalnya untuk grade 3 kompres pakai larit PK masih bagus apa enggak? Ya, jadi kalau untuk hemoroid grade 3 sampai 4 itu sarannya memang untuk melakukan operasi. Jadi apabila sudah ada tonjolan yang besar yang sudah tidak bisa dimasukkan lagi oleh jari, atau misalkan harus dibantu oleh jari untuk masuk, berarti itu sudah grade 3 atau 4. Bahkan kasus tertentu yang sudah ada trombosis atau bekuan darah itu bisa menyebabkan nyeri pada pasien. Jadi tindakan operasi lebih disarankan gitu. Hanya saja untuk pengobatan konservatif dengan menggunakan obat seperti tadi Ardium atau larutan PK sebenarnya itu larutan desinfektan saja. Itu juga tidak masalah karena hemoroid ini penyebabnya karena yang dianut sekarang kebanyakan karena proses defekasi atau mengedan yang panjang gara-gara makan kurang serat. Jadi yang harus dirubah terlebih dahulu adalah gaya hidupnya atau pola makannya. Oke, siap. Moga-moga Pak Iman juga terjawab pertanyaannya. Pak Rida, kita bentar lagi akan lanjutin nih untuk sesinya. Tapi sebelumnya saya cuma mau mengingatkan untuk teman-teman peserta, nanti di akhir presentasi kami mengharapkan akan adanya feedback gitu, feedback untuk TASOL, untuk kemajuan kita seperti apa. Linknya akan dikirimkan melalui chatroom. Jadi nanti bisa tolong banget untuk diisi supaya ya itu tadi, supaya kita bisa tahu mana yang bisa kita improve dan bisa kita perbaiki. Oke,
Pak Dokter, Baik. boleh dilanjutkan lagi untuk presentasinya nih? Oke. Silakan, Pak. Ya. Tadi sudah kita bahas mengenai bedah minimal invasif. Nah, sekarang kita akan membahas juga inovasi yang saya kerjakan di sini mengenai akses untuk vaskular. Jadi akses vaskular ini sangat diperlukan, terutama di sini kasus yang banyak adalah kasus dengan gagal ginjal yang kronis yang sudah membutuhkan cuci darah kronis. Jadi ada teknik untuk mengelola pasien sebagai akses hemodialisis yang dengan memakai suatu alat yang kita namakan dengan double lumen. Alat ini cukup mudah sebetulnya untuk digunakan dan untuk kasus-kasus yang akut yang membutuhkan segera untuk dilakukan cuci darah itu bisa kita pasang juga dengan segera, bahkan dengan tanpa perlu anestesi umum, jadi hanya lokal anestesi saja. Alat ini juga punya keunggulannya radio opak atau bisa terdeteksi oleh ronsen saat kita membutuhkan apakah alat ini sudah terpasang dengan baik atau tidak. Mempunyai flow rate yang optimal sehingga efektif saat dilakukan pencucian darah. Kemudian juga risiko infeksinya juga cukup sedikit apabila kita melakukan teknik operasinya juga dengan bersih atau dengan se-aseptik mungkin, se-steril mungkin. Ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang pendek, ya sebetulnya sih sekitar sebulan, walaupun ada jenis tertentu yang bisa dilakukan secara long term atau bisa sampai setahun. Ya kurang lebih alat yang digunakan adalah seperti ini. Kateter double lumen. Ya ini alat-alatnya yang meliputi ada kateter, ada dilator untuk membuka jaringan supaya lebih lebar sehingga alatnya ini bisa masuk. Ada lear lock injection. Nanti mungkin lebih jelas pada saat kita melihat videonya mungkin ya. Kemudian ada J-wire, guide wire, jadi saat kita mendapatkan pembuluh darahnya, itu langsung kita masukkan semacam wire gitu, supaya tidak hilang pembuluh darahnya. Kemudian ada introducer needle. Ya mungkin kurang lebih seperti ini, jadi kita lakukan pemasangan ini juga dibantu juga dengan alat USG yang sudah ada di kamar operasi. Jadi kalau kita lihat secara skematisnya, alat ini dipasang pada pembuluh darah yang bernama subclavia atau yang ada di bawah tulang clavicula di sini ya, tulang. Kemudian atau di daerah pembuluh darah yang leher yang disebut vena jugular interna. Nah, mungkin bisa lebih jelas sedikit ya kalau pas lihat video. Ya, ini lagi dilakukan insersi atau membuka akses si kateter tersebut pada pembuluh darah di leher yang bernama pembuluh darah jugular. Jadi setelah kita dapatkan dengan teknik Seldinger, jadi kita lakukan aspirasi, udah ketemu pembuluh darahnya dengan ditandai dengan ada darah ya. Sebentar. Oke. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Nah, lagi, ini Dokter. ya ini wire
Jadi sudah kita mendapatkan pembuluh darah yang dituju, ini wire-nya masuk pembuluh darah sebagai guide untuk masuk nanti alatnya. Nah, ini namanya dilator. Jadi untuk memperbesar akses supaya nanti alatnya bisa masuk ke jaringan lunaknya. Oke. Nah, ini wire ini atau kawat gitu ya. Nah, Ini ini memang setipis itu ya? ya cukup kecil. Tapi pembuluh darah yang dituju sih cukup besar ya, karena itu pembuluh darah yang langsung dari jantung. Oke. Nah, ini yang namanya kan alat double lumen. Karena memang ada 2 lumennya. Nah, ini dites apakah sudah betul mencapai pembuluh darah yang tuju dengan cara mengaspirasi atau mengambil darah keluar. Ini lihat cairan yang warna jernih. Nah, ini untuk ini lagi flushing, jadi untuk menghilangkan bekuan darah pada selangnya dengan menggunakan heparin. Nah, ini ada keluar merah atau darah, artinya si alat ini sudah pas mencapai pembuluh darah yang dituju. Oke, berarti ini udah bagus. Ada darah. Ya. Berarti tinggal di flushing atau dibersihkan dengan memakai cairan fisiologis maupun dengan cairan heparin supaya tidak terjadi pembekuan di selangnya. Oke. Ya. Ya, ini untuk kasus-kasus yang akut, jadi harus segera dilakukan hemodialisis. Jadi setelah dilakukan diagnosis, segera akan hemodialisis, alat ini bisa kita langsung pasang. Oke. Nah, untuk setelah dilakukan akses hemodialisis dengan double lumen, ya sebetulnya sih nggak hanya untuk cuci darah ya alat tadi, itu bisa kita lakukan juga pada pasien-pasien dengan kebutuhan cairan yang urgent yang tidak bisa kita lakukan infus di pembuluh darah di perifer atau misalnya di lengan gitu. Sudah nggak bisa, kita bisa lakukan akses secara langsung di pusat. Atau untuk pasien-pasien dengan kebutuhan nutrisi khusus yang tidak bisa lewat oral atau lewat makan, itu bisa juga lewat cairan yang menuju langsung ke pusat. Nah, kemudian setelah dilakukan akses hemodialisis memakai alat tadi, maka kita juga harus melakukan akses hemodialisis yang permanen. Yang ini namanya teknik operasinya adalah yang dinamakan arteriovenous shunt. Nah, ini yang kalau kita lihat gambar 1 dan 2 ini akses yang memakai alat double lumen tadi bisa di subclavia maupun di daerah jugular. Ya, di leher maupun di bawah tulang klavikula. Nah, jadi sebelum ada alat ini, hemodialisis ini dilakukannya lewat pembuluh darah di lipat paha yang sangat beresiko tinggi karena banyak terjadi komplikasi di situ, juga ke pasiennya juga nyeri dan lebih sulit untuk dilakukan. Nah, ini teknik operasi dengan menggunakan teknik siminobresia. Jadi ada beberapa tipe, tapi yang umumnya digunakan adalah side to end, ya seperti yang gambar tengah ini. Ya, di sini ada gambar pembuluh darah di lengan. Jadi untuk melakukan operasi ini adalah yang warna biru adalah vena, yang warna merah adalah arteri. Jadi ini dihubungkan.
Ya bisa juga dengan autograf, yaitu mengambil pembuluh darah di sefalik, bisa juga pembuluh darah di basilika. Ya, ini untuk daerah lengan atas. Tapi umumnya digunakan terlebih dahulu akses yang lebih ke arah bawah atau lebih ke arah distal. Nah, ini apabila pada kasus-kasus tertentu yang pembuluh darahnya sudah rusak, sudah jelek kualitasnya, misalkan karena penyakit diabetes yang sudah kronis, atau pada pasien-pasien dengan yang sudah umur tua, gitu, maka digunakan graf buatan atau pembuluh darah buatan yang dibuat dari bahan sintetis. Ya, ini yang warna putih ini. Nah, ini contoh metode yang dilakukan. Pembuluh darah vena itu dijahitkan ke dalam arteri, sehingga menimbulkan aliran yang sangat besar yang efektif untuk dilakukan hemodialisis atau pencucian darah. Nah, ini kenapa dilakukan metode side to end. Jadi maksudnya di sini side-nya adalah arteri, di sini side, kemudian end-nya adalah vena, kemudian vena yang warna biru. Ini karena efektivitasnya lebih baik dibandingkan yang teknik yang lain. Nah, ini kurang lebih secara skematik yang dilakukan, yaitu melakukan teknik penjahitan, pembuluh darah. Ya, ini teknik mikro yang tidak banyak sebenarnya dokter bedah yang suka mengerjakan, karena membutuhkan ketelitian khusus. Nah, ini kurang lebih secara skematik saat kita melakukan penjahitan. Jadi alat-alat yang diperlukannya ada heparin ya untuk membersihkan bekuan darah, karena darah ini cukup unik gitu. Dia memiliki faktor pembekuan. Jadi saat waktu penjahitan sebisa mungkin juga si darahnya jangan dulu membeku gitu, karena kan mengganggu atau malah membuat operasi ini jadi gagal karena tertutup oleh bekuan. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi dilakukan penjahitan itu dari luar terlebih dahulu. Jadi dari pembuluh darah vena bagian luar terlebih dahulu. Jadi out, in, kemudian in, out. Jadi prosesnya seperti itu. Ini karena untuk menghindari arteriosklerotik. Nah, tapi kalau untuk pasien dengan non-arteriosklerotik ini bisa dari arteri terlebih dahulu. Out, in, out. Ya, ini dilakukan dengan satu jarum secara mengelilingi. Ya. Ya, ini karena keunggulannya apabila continuous, ini untuk menghindari leakage juga. Ya, ini alat-alat yang dipakai. Nah, ini waktu saya datang ke Rumah Sakit Majalengka tahun 2014, mulai bekerja, ya karena waktu itu banyak sekali pasien dengan hemodialisis, yang membutuhkan hemodialisis, yang sering dirujuk ke Bandung, ya kan juga ini kasihan gitu ya, padahal bisa dilakukan di rumah sakit daerah. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini banyak kasus hemodialisis yang tidak perlu dirujuk, ya udah dilakukan atau dikerjakan di sini. Ya, ini gambar yang realnya mungkin ya, ini pembuluh darah. Ini Pak Cil. Apa ini Cil? Ya, mungkin untuk beberapa orang nggak suka ya lihat kayak gini ya. Oke, kita putar videonya aja. Tapi ini kebetulan videonya pada saat sudah atau sesaat sesudah dilakukan penjahitan. Jadi udah hampir beres. Cuman kita bisa melihat bahwa ya seperti inilah pembuluh darah yang sudah disambungkan dengan arteri gitu, pembuluh darah vena yang sudah disambungkan dengan arteri. Jadi pembuluh darah vena yang kecil mungkin hanya sekitar
1,5 sampai 2 mili diameternya. Ini setelah terisi dengan arteri, langsung terjadi dilatasi, langsung membesar. Dan inilah nanti yang akan dipakai untuk akses cuci darah. Tadi kan Pak Dokter sempat bilang tuh, kalau misalnya nggak semua dokter punya keahlian untuk menjahit, ya melakukan penjahitan, karena ada khusus gitu. Jadi kalau misalnya bukan si dokter itu yang melakukan, adalah ada asistennya atau memang ada ini yang khusus? Ini pertanyaan memang dari orang yang sangat ya, pembuluh darah ini kan kecil banget ya, jadi ini masuknya dalam kategori bedah mikro. Untuk melakukan operasi yang mikro memang tidak semua orang suka. Mungkin bisa dia melakukan, mengerjakannya ya, karena untuk pendidikan juga kita diwajibkan untuk bisa operasi seperti ini. Tapi banyak juga yang tidak mau mengerjakan gitu karena sulit, karena membutuhkan banyak waktu gitu. Ya, saya sendiri juga untuk mengerjakan operasi seperti ini, biasanya itu setelah operasi-operasi yang lain juga selesai. Jadi kita harus mempersiapkan fisik dan mental. Mentalnya nggak ada mental terburu-buru pada saat kita melakukan operasi yang mikro. Jadi bebasin dulu nih, mau ngapain tuh ilangin dulu. Sepertinya udah kita fokus aja ngerjain operasi ini. Jadi nggak ada yang diburu-buru gitu untuk melakukan operasi ini. Sikap mentalnya harus seperti itu. Beda dengan operasi-operasi yang lain yang kita mesti segera, mesti cepat gitu. Tapi kalau untuk operasi ini ya harus santai, harus tenang. I see. Oke. Kemudian, boleh dilanjutkan lagi Pak Dokter? Sudah sampai di slide terakhir kah atau? Ya, ini sudah sampai di slide terakhir. Jadi ada, ya mungkin ini semacam filosofinya ya, bahwa seorang ahli bedah itu harus memiliki pendidikan yang seksama. Harus cakap, terampil, siap sedia, dan ramah. Jadi, kita nggak boleh irit bicara sih sebetulnya saat kita menjelaskan mengenai penyakit, memeriksa ke pasien. Karena kualitas komunikasi itu harus betul-betul bagus gitu ke pasien. Senang nih kalau misalnya ada yang begitu. Nah, hati-hati dalam hal yang membahayakan. Jadi, dituntut kita harus hati-hati. Memang kesalahan itu adalah hal yang manusiawi ya kan. Kita manusia pasti ada salahnya gitu, tapi dalam satu profesionalitas ini harus dihindari kesalahan. Sehingga tadi buatlah suatu protap gitu kan. Kita buat suatu prosedur, kita buat ada ilmu atau ada trik tertentu gitu untuk menghindari kesalahan. Ya misalkan saat intraoperatif kita pasti banyak menggunakan kasa gitu ya untuk menghilangkan perdarahan. Itu seringkali kasa itu tertinggal di dalam abdomen atau dalam perut misalkan. Nah itu sebelumnya juga harus dihitung. Jadi ada board, ada perawat yang menghitung kasa sebelum dan sesudah operasi. Itu jumlahnya harus sama untuk menghindari adanya tertinggal dan lain sebagainya. Menjauhi segala hal yang tidak terpuji, hendaklah berlemah lembut kepada yang sakit, terhormat dan mulia di kalangan sejawatnya. Kemudian mesti arif, bijaksana, dan dalam ramalannya. Maksudnya di sini prediksi atau prognosis, menentukan prognosis dari penyakitnya. Sopan, tenang, serta sederhana, penuh kasih sayang, pemaaf, dan mulia. Ya ini secara nggak langsung juga buat ngingetin juga ya, bahwa seorang dokter bedah ya harus seperti ini. Oke, sebetulnya sih sebenarnya sudah selesai. Kita sekarang lempar tanya jawab saja. Ya, boleh tanya jawab selanjutnya.
Tadi ada beberapa yang saya lihat raise hand, tapi belum mencantumkan pertanyaan. Mungkin silakan banget nih kalau misalnya mau namanya memberikan pertanyaannya sekarang. Dan kalau misalkan memang mau ngomong langsung dengan dok, kami persilakan. Please raise hand supaya kami bisa atur secara teknisnya supaya bisa ngobrol langsung nih dengan narasumber gitu. Jadi kami persilakan. Nah, selagi menunggu siapa yang mau ngobrol langsung nih ya, entah pakai audio saja atau berikut dengan video, jadi biar bertatap muka langsung, kita jawab dengan beberapa pertanyaan dulu. Ada satu dari Pak Makmur. Pak Makmur nanya, dok, untuk metode bedah yang dipresentasikan tadi, berarti si pasien udah nggak perlu ada ritual puasa dulu, misalnya seperti metode yang sebelumnya, yang karena kan sudah menggunakan minimal invasif. Ya invasi itu tadi. Apakah masih tetap perlu puasa atau bagaimana? Ya, jadi kalau ritual puasa itu memang hal yang diwajibkan ya sebelum dilakukan tindakan pembedahan, karena berhubungan dengan pembiusan sebetulnya. Selain juga berhubungan juga dengan pembedahan. Contohnya pada saat masih ada makanan di lambung, kemudian dilakukan pembiusan itu merangsang muntah, sehingga yang ditakutkan adalah si muntah tadi itu teraspirasi masuk ke dalam saluran pernapasan, itu yang bisa bikin berbahaya gitu. Jadi makanya kenapa mesti puasa terlebih dahulu supaya si lambungnya kosong. Atau dalam pembedahan, misalkan pada saat pembedahan saluran cerna, itu juga sebaiknya kondisi usus dalam keadaan kosong, karena untuk menghindari infeksi gitu ya, misalkan dalam kasus anastomosis atau penyambungan usus. Atau tadi yang kasus yang dibahas mengenai masalah hemoroid, itu juga baiknya terlebih dahulu dikosongkan juga isi perutnya, karena kan bisa jadi nanti feses atau feses ya bahasa itunya, atau kotorannya itu malah menghalangi pemandangan gitu pada saat dilakukan operasi, mengganggu gitu. Ya jadi tetap sih kalau puasa ini tetap harus dilakukan. Tapi untuk kasus-kasus dengan pembedahan dengan tanpa melakukan bius umum, itu tanpa perlu puasa juga bisa dilakukan. Contohnya tadi pada melakukan teknik operasi akses vaskular yang memakai alat, maupun juga pembedahan yang menyambung pembuluh darah itu tanpa puasa pun juga boleh, karena tidak memerlukan pembiusan umum. Jadi hanya pembiusan lokal saja di daerah tempat yang akan kita lukai. Oke, ya. It's pretty clear. Jadi sebenarnya memang ya standarnya adalah dulu gitu, lebih gitu untuk dulu. Oke, ada nih 2 pertanyaan. Ini adalah 2 pertanyaan yang saya yakin pertanyaan kebanyakan orang awam. Yang pertama, kenapa sih dulu dokter memilih menjadi dokter bedah? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa disambungin lagi nih dengan pertanyaan yang pertama tadi. Rasanya gimana sih dok itu ngacak-ngacak perut orang? Mungkin sambungannya. Ya oke, berarti ini cerita pengalaman ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, kenapa sih jadi dokter bedah? Jadi sebetulnya di Indonesia ini masih jarang dokter bedah. Sekitar tahun, ya saya baca dari buku sejarah bedah di Indonesia, sekitar tahun 50-an atau 60-an hanya ada 300 orang. Kemudian untuk saat ini aja sampai tahun 2012 itu di website IKB itu baru ada sekitar 1.200 dokter bedah umum, dan dokter bedah lainnya itu baru sekitar 3.000. Jadi artinya untuk melayani sampai 200 juta lebih rakyat Indonesia ini kayaknya masih kurang gitu. Jadi kebutuhan atau berkarir di bagian kedokteran, ya terutama bedah juga masih terbuka luas.
Ya awalnya sih saya nggak pernah ber berniat mungkin ya untuk masuk kedokteran ya. Dulu juga waktu SMA pengennya ya masuk ITB ya dulu. Selalu aja kayaknya dalam pikiran tuh kalau waktu di SMA gimana caranya masuk ITB gitu. Tapi nggak tahu kenapa pada saat UMPTN tiba-tiba pilih jurusan kedokteran. Jadi Ya memang mungkin udah sudah panggilan aja. jiwa ya. Panggilan jiwa. Oh ya tadi pertanyaan kedua, gimana sih rasanya ngacak-ngacak perut orang? Ya kayaknya seperti yang seperti orang apa ya psikotik, emangnya seperti orang gila mungkin ya. Kayaknya nggak ada perasaan eh, apa mual, perasaan jijik itu mungkin udah karena biasa ya. Jadi saat kita mulai terjun pendidikan juga sudah dibiasakan dengan hal seperti tadi. Eh, tapi itu tetap sih bagian jiwa juga ya, karena ada kawan saya sendiri yang saat sudah selesai sarjana keluar dari kedokteran karena dia nggak tahan melihat darah waktu pada saat koas. Ya itu Oh, juga apa pilihan juga ya. Atau ada juga yang emang nggak suka tapi tetap lanjut karena dunia kedokteran juga luas. Kita juga nggak mesti untuk selalu berhubungan dengan darah gitu. Kita bisa pilih menjadi seorang dokter yang berkecimpung dalam bidang struktural atau manajerial, itu nggak akan berhubungan dengan pasien atau darah. Atau misalkan yang selalu berkecimpung di laboratorium, misalkan dokter patologi gitu ya, itu juga kan nggak akan berhubungan juga dengan pasien gitu. Jadi kedokteran itu sangat luas, jadi bisa aja semua orang untuk jadi dokter. I see. Next pertanyaan, ini buat teman-teman, sekali lagi kalau misalnya mau bertanya langsung, bisa nih ya, tinggal raise hand aja, nanti kita akan atur untuk teknisnya. Jadi teman-teman bisa bertanya, bertatap muka langsung sama dokter, atau kalau misalkan masih malu-malu kucing, mungkin ada pertanyaannya nggak mau disampaikan secara langsung, nggak apa-apa, bisa ada Q&A, bisa dipakai di kolom Q&A-nya. Satu pertanyaan lagi, kalau ini mah dari saya ya gitu, kan sudah mendengarkan nih dari perjalanannya dokter dari awal, kemudian sampai di Majalengka, dan melihat bahwa sekarang kemajuan di RSUD Majalengka sendiri itu juga semakin pesat. Plan selanjutnya apa sih gitu sebagai seorang dokter bedah gitu, gitu. Dan Iya. apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh RSUD Majalengka juga? Ya, kalau mungkin kalau untuk awal banget gitu ya, saya cuman pengen ngasih suatu pandangan sebetulnya bahwa berkarir di rumah sakit perifer atau daerah juga itu hal yang mengasihkan gitu. Kita bisa berbuat banyak, berkarya juga. Jadi tidak harus selalu untuk berkarir di kota-kota besar. Jadi eh, untuk tidak juga kita bisa tetap untuk mengikuti perkembangan kemajuan di bidang kedokteran. Oke. Sip, semoga bisa dijalankan plannya. Ya, Baik kayak gitu. ya untuk selanjutnya untuk di Majalengka sendiri ya, karena Mm-mm. saya merasa juga masih belum optimal, masih belum terlayani secara menyeluruh ya, karena di sini juga masih kurang rumah sakitnya. Ya mudah-mudahan aja nanti ke depan saya bisa bikin suatu center rumah sakit sendiri gitu. Amin. Jadi untuk bisa lebih mengakomodir apa namanya masyarakat di sini supaya lebih terlayani gitu, nggak harus selalu untuk dikirim ke luar daerah. Betul, 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 betul. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dan, oh oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Sebentar ya. Gimanakah dampak kehadiran staf ahli dengan skill tertentu ke rumah sakit tanpa adanya alat yang oke?
Ya, ini tantangan sebetulnya. Ya. Pada saat dokter profesional dengan keahlian tertentu datang, tentu harus diimbangi juga dengan fasilitas eh, yang canggih gitu. Mm-mm. Tapi bukan berarti kita saling tunggu menunggu ya. Ya. Jadi kita pun juga bisa melakukan pelayanan pada awalnya dengan minimal terlebih dahulu gitu. Karena ini juga ada hubungannya dengan status rumah sakit yang saat ini diberlakukan mungkin juga seluruh Indonesia. Itu ada status BLUD, jadi rumah sakit harus mengelola keuangannya sendiri. Sehingga ini lebih, jadi tidak mencari keuntungan semata gitu kan rumah sakit itu. Ya. Jadi kalau atau tidak hanya untuk menyetor gitu ya dalam bahasa lainnya ke Pemda sebagai pendapatan. Jadi ya pengalaman saya sendiri dengan lobby ke manajemen maupun ke pemerintah daerah setempat itu sih sampai saat ini ya bisa terlaksana gitu alat-alat yang diperlukan yang untuk menopang atau eh, menjadi fasilitas saya untuk bekerja gitu. Banyak kan, misalkan ini ruangan operasinya sudah diperbesar, sudah ada 6 kamar, yang asalnya sebelumnya hanya 2 plus 1 yang kecil untuk minor, sekarang udah difasilitasi. Terus alat-alat juga yang saya ajukan juga walaupun tidak langsung ada, tapi akhirnya juga ada gitu. Jadi memerlukan usaha juga. Oke. Nah, saya yakin sih prototipnya juga sama nanti di rumah sakit daerah yang lain juga. Ya seperti itu, kita bisa me, mengajukan gitu alat-alat yang kita butuhkan. Jadi skillnya juga multiple skills ya sebenarnya gitu ya. Iya, betul. Sebagai seorang dokter gitu, Hmm. bisa melobi juga gitu, bisa membantu. Ada lagi 2 pertanyaan nih dok. Yang pertama Hmm. dari Bu Dewi, saya pernah dengar istilah ghost surgery atau operasi bayangan. Untuk kasus saat pendidikan, menurut dokter termasuk ghost surgery apa enggak? Di mana pasien tertulis ditangani oleh dokter X, tapi operasi dikerjakan oleh dokter pendidikan. Ini juga saya baru Oh, dengar sih kalau untuk saya sendiri. Ini cukup menarik nih. ya waktu pendidikan itu eh, ya kita statusnya adalah sebetulnya dokter umum ya waktu pendidikan itu. Dokter umum yang sedang pendidikan apa namanya sedang dalam pendidikan untuk dokter spesialis. Ya sehingga secara otomatis pasien-pasien yang ada atau yang kita kelola saat itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kita sebetulnya, tapi tanggung jawab konsultan atau staf dari rumah sakit. Ya, tapi karena status kita waktu itu adalah peserta didik dan memang dididik untuk mengerjakan seluruh operasi, ya kita pada awalnya jadi ada jenjang bertahap gitu untuk melakukan operasi. Awalnya kita hanya sebagai pembantu, artinya nggak ikut terjun langsung operasi, tapi kita menyiapkan alat, misalkan dari assessment pasien, kemudian kita memutuskan bahwa ini setelah konsultasi dengan senior atau dengan konsultan, melakukan operasi misalkan. Kemudian juga saat di OKA juga kita setelah itu naik tingkat gitu. Dari yang tidak operasi, ini ikut operasi jadi asisten. Nah, kemudian setelah asisten juga ada asisten 1, asisten 2. Setelah asisten 2 jadi asisten 1. Jadi langsung sebagai asisten operator atau operatornya. Kemudian lama-lama jadi operator. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah dipercaya secara penuh oleh eh, penanggung jawab atau konsultan kita, Konsultannya. kita juga lakukan operasi ya setelah melapor ya. Jadi misalkan pada saat jaga malam ada kasus sito atau kasus segera yang harus kita lakukan,
Ya, kalau apabila kita sudah dianggap kompeten atau qualified, itu biasanya dokter penanggung jawab akan menyerahkan tugas itu kepada kita gitu. Jadi apabila sudah dipercaya, silahkan. Jadi dokter penanggung jawabnya mungkin hanya akan melihat saja sebentar gitu. Oke. Iya, iya, iya. Oke, sebenarnya dia dijawab sih. Ada dari Pak Igu, sebagai residen bedah sebaiknya yang harus dipersiapkan, Dok. Sebagai residen bedah, apa yang mesti Ulangi ya, dipersiapkan? betul. Ya, yang persiapan pertama sih niatnya dulu ya. Waktu itu kenapa juga saya pengen banget jadi dokter residen bedah, itu karena niatnya kuat sekali waktu itu. Bahkan waktu saat koasisten, waktu itu saya sudah dibebas tugas kan, maksudnya sudah selesai gitu tugas jaganya, itu malah nambah sendiri gitu, karena belum puas gitu. Dipingin Saya terus, nambah jaga sendiri, ya. terus. Karena ngerasa kurang gitu, karena itu niatnya udah besar waktu itu untuk menjadi residen bedah. Jadi niatnya juga harus kuat dulu, karena banyak hal yang akan dikorbankan pada saat kita melaksanakan pendidikan menjadi seorang spesialis. Pertama, waktu kita akan banyak habis di rumah sakit. Jadi apabila yang sudah menikah itu udah pasti harus berkomitmen dulu dari awal dengan istri ya, atau dengan anak kalau sudah punya anak, bahwa waktunya pasti akan tersita banyak sekali gitu. Kemudian juga uang, jadi kita harus bersiap juga, karena di Indonesia sendiri pendidikan spesialis ini tidak dibayar. Ya. Nah, ini salah satu hal yang berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri, ya bahkan mungkin nggak langsung di negara maju ya, seperti di Eropa dan Amerika. Tapi di negara Asia Tenggara sendiri itu sudah dibayar. Jadi residen itu sudah dianggap kompeten karena dia sebagai dokter sebetulnya. Dokter yang sedang mengikuti pendidikan menjadi spesialis. Artinya dia sebetulnya sudah memiliki kompetensi dan dia bekerja di rumah sakit pun juga melakukan pelayanan. Jadi sudah sepantasnya juga untuk digaji gitu kalau menjadi seorang spesialis itu. Tapi di kita hal itu mungkin belum terjadi ya. Mudah-mudahan di ke depan mungkin akan ada perhatian atau ada perubahan sistem sehingga dokter-dokter ini yang lagi sekolah itu digaji gitu karena dia melakukan pelayanan sebetulnya. Oke. Jadi yang penting niat. Iya, niatnya dulu. Kalau saya waktu itu niatnya dulu Niat. kuat, tapi duitnya nggak ada. Ya, tapi ada jalan juga sih. Tapi pasti ada jalan ya. Malah jalan Iya, sekarang jadinya mengabdi di tanah kelahiran juga gitu iya, ya. betul. Pasti ada jalannya. Oke, saya cek sudah tidak ada lagi pertanyaan terbuka. Tapi kalau misalnya teman-teman partisipan yang ingin bertanya lagi, mungkin baru kepikiran setelah selesai webinar ini gitu kan, boleh mengirimkan email ke admin@tasol.com gitu, yang seputaran tentang membedah dokter bedah ini gitu. Jadi kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut lagi, mungkin bertanya tentang menjadi residen lagi, atau mungkin bertanya lebih banyak tentang teknis prosedur operasi yang tadi sudah di-share, itu bisa mengirimkan email ke admin@tasol.com. Begitu. Nah, Pak Dokter, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, satu lagi, kalau misalkan kita juga, kalau misalnya teman-teman ingin membuat pembahasan, membuat diskusi, itu bisa langsung ke Facebook page-nya. Jadi Tasol punya Facebook page, juga punya Instagram, Twitter, dan ini sangat terbuka untuk teman-teman semuanya, karena kita akan membagi banyak informasi di situ. Kalau di Facebook page-nya, itu bahkan ada diskusinya. Bisa dicari dengan namanya adalah
bisa dicari Tasolv di situ ya. Kemudian untuk Instagram juga bisa dicari username-nya _Tasolv _. Nanti akan diberitahu lagi informasinya lebih lanjut. Udah apa lagi ya? Sama lagi yang terakhir ini, Kalau Pak. misalkan masih ada waktu sih, kan sebetulnya ini sebelumnya pernah diminta juga nih, Apa tuh? apakah kasus unik atau menarik atau selama bekerja di RSUD gitu. Iya, Ini saya boleh, mau boleh, ngasih boleh. ceritanya dikit ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, ya ini kasus pertama banget. Ya ini waktu itu kebetulan saya pernah nge-posting di Facebook, jadi saya cek lagi, oh iya ada ini nih. Ya udah saya screenshot aja. Jadi ini kunci ya. Waktu itu pengalamannya begini. Pertama datang saya ke Rumah Sakit Majalengka itu bulan Juli tahun 2014. Dan pertama datang juga langsung disuguhin kasus emergensi waktu itu. Ada seorang bayi di emergensi yang kekurangan cairan yang membutuhkan akses pembuluh darah. Jadi kalau pada kasus dehidrasi yang berat karena mencret gitu ya, contohnya pada kasus tersebut, itu pembuluh darah di perifer itu kolaps atau mengecil sehingga dokter di emergensi atau perawat kesulitan untuk membuat akses infus. Ya waktu itu saya dikonsulkan, akhirnya saya membuat suatu akses di sentral ya lebih besar di daerah femoral waktu itu, yaitu di daerah lipat paha. Ya alhamdulillahnya waktu itu berhasil dan bisa masuk infus, jadi segera bisa dilakukan rehidrasi. Gitu. Ya suatu waktu akhirnya pasiennya selamat. Nah seminggu kemudian karena saya dikasih fasilitas rumah waktu itu sama rumah sakit, mau ngeduplikat kunci ini ceritanya. Nah, pas waktu ke tempat ngeduplikat kunci, pas udah beres si kuncinya, si bapak itu bilang, "Dok, ini makasih ya, nggak usah bayar." Loh, ini ngapain kok nggak usah bayar? Ternyata si bapak itu yang bapaknya anak yang saya tolong sebelumnya. Oh, Aduh, ya itu ampun. ya Itu salah satu yang berkesan. Ya, ini kasus pertama yang dikerjain di rumah sakit. Padahal, oh my God. Ini merinding nih dengernya nih. jadi Ya, saya juga ini berterima berkesan buat kasih. saya juga. Mm-mm. Iya, 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 iya. Iya. Ada lagi nggak cerita yang lain, Pak Dokter? Ya, ada lagi nih. Ya, ini khas kalau di daerah seperti ini. Mm-mm. Jadi kita di sini bekerja itu nggak semata-mata karena uang. Jadi dengan kita mendapatkan penghargaan, dikasih oleh-oleh gitu ya, makanan, kasih buah-buahan, ya banyak banget lah tuh yang seperti itu gitu. Itu udah cukup bikin kita senang, bikin kita bangga bahwa Mm-mm. bikin senyum orang itu ternyata ya buat kita juga bikin bahagia gitu. Iya, it's Jadi contagious. kasusnya waktu itu pasien dengan nggak bisa kencing, udah tua, ya tersiksa banget kan nggak bisa kencingnya waktu itu di rumah sakit. Ini rujukan di rumah sakit tertentu yang kebetulan tuh dokter bedahnya lagi tidak di tempat, sehingga dia datang ke Majalengka. Kemudian setelah dilakukan ini kasusnya prostat atau pembesaran prostat sehingga pasiennya sulit kencing. Setelah itu mungkin operasinya juga bagus, pasiennya juga kualitas hidupnya juga dia udah kembali ya. Karena sebelumnya susah kencing segala macam, sekarang udah lancar lagi, udah bisa bekerja lagi. Tahu-tahu datang ke poliklinik bawain ini oleh-oleh sama amplop. Pas dibuka amplopnya ini uang loh. Oh Sehingga gitu. 350.000 itu uangnya. Aduh Wah, benar-benar ini saya menduga nih si bapak nih pasti orang nggak mampu gitu ya, karena kan datangnya juga dengan kartu miskin ya. Tapi iya. dengan uang 350.000 mungkin buat dia itu udah mungkin nguras tabungannya atau simpanannya gitu untuk ngasih ya.
Iya. Ya benar-benar lah ini Nah, betul, penghargaan yang makasih sangat sekali tinggi gitu. gitu buat saya Mm-mm. dari pasien ini. Ya kurang lebih Hmm. seperti ini nih. Banyak sih kasus-kasus yang lain. Ini sangat mengharukan sekali ya. Kayak Nah, ini eh, baru awal-awal juga saya masuk ini. apresiasi yang sekecil ini Terus itu bisa membuat makin semangat ya. ya semangat. Makanya saya selalu merasa beruntung profesi sebagai dokter gitu. Cuma kemudian saya datang ke rumah sakit untuk visite keliling keliling ruangan ya Iya. untuk memeriksa pasien yang setiap pagi kan harus selalu begitu. Itu bikin pasien senang, pasien tersenyum yang udah operasi besoknya udah senyum lagi itu udah suatu hal yang bikin apa bahagia sekali gitu. Nah inilah saya ngerasa ini pekerjaan yang bisa jadi hobi, jadi nggak ada tekanan sama sekali untuk melakukannya. Justru malah senang aja gitu berkarya di sini. Yes. Ada lagi nggak nih Pak? Banyak kayaknya nih. Nah, Beberapa ya contoh sebenarnya banyak yang ya, cuman ada beberapa yang saya capture lah gitu ya. Nah uh-uh. ini ada pasien juga yang ini masih masih awal juga saya waktu di Majalengka. Yang baru-baru ke sini sih kayaknya mungkin nantinya mesti catat ya. Jadi biar biar banyak juga kejadian-kejadian uniknya yang kerekam. Ini pasiennya kebetulan habis operasi yang sangat-sangat susah. Ya menurut saya ini kasus unik juga. Bahkan si statusnya pun saya fotokopi, saya simpan. Tadinya mau saya bikin suatu case report gitu, mau diajuin buat acara-acara ilmiah gitu. Jadi pasien ini awalnya punya penyakit batu empedu. Masih muda sih sebetulnya, umurnya waktu itu masih sekitar 20 tahunan. Laki-laki ini yang difoto ini. Mm-mm. Cuman karena dia lama tidak diobati, si batu empedunya itu akhirnya infeksi sehingga eh, sulit dilakukan operasi waktu itu. Kebetulan yang operasi pertama bukan oleh saya, jadi sudah dilakukan operasi sebelumnya, tapi terjadi cedera yang berat. Jadi rusak gitu si saluran empedunya dan sistem salurannya itu. Pasiennya dari perutnya tuh keluar cairan empedu ya, kuning banget. Lalu saya lakukan operasi waktu itu malam hari, jam 8 malam. Operasinya juga waktu itu sampai jam 2 pagi, kurang lebih sekitar 4 jam. Itu coba direkonstruksi si saluran empedunya itu. Nama operasinya Roux-en-Y hepatikoureostomy. Ya waktu sekolah dulu pasti ini sangat sulit ya ngerjain seperti ini ya. Sekarang juga sama sulit juga. Tapi alhamdulillahnya berhasil. Dan kabar terakhirnya, ini sempat dirawat hampir sebulan ini pasiennya. Memang menghabiskan banyak sumber daya tenaga dan fasilitas. Tapi akhirnya pasiennya sembuh. Dan kabar terakhirnya sekarang dia udah jadi satpam. Wow, oke. Ya cukup cukup menarik juga ya. Jadi yang udah Iya, ya ya. banget. Jadi untuk kasus yang kita prediksi sangat sulit pun juga kalau kita usahakan, ya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Iya. itu bisa sembuh. Jadi kita jangan menyerah pada keadaan dengan peluang sekecil apapun. Luar biasa. Ini beneran bener katanya Primas, dia menarik sekali pengalaman pengalaman serunya. Dan kami yakin masih banyak sekali nih cerita-ceritanya. So, kalau misalnya di list down, mungkin ada gitu semacam buku catatan gitu ya dok ya. Iya, kayaknya Jadi nih apa habis ngerjain siapa, nama peserta, nama pasiennya siapa gitu ya. ya ini kayaknya jadi inspirasi juga ya, jadi ngingetin juga Betul. nih kayaknya. Nanti coba deh menulis dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Ide bagus Hmm. banget
gitu. Ditunggu kiprahnya jadi penulis juga. Tapi memang setuju banget sih, setuju banget kalau bisa dibuat tulisan. Apalagi kan orang masih belum tahu banyak tentang bagaimana kiprahnya dokter bedah di daerah itu sendiri, gitu. Karena pasti akan berbeda dengan yang di kota-kota besar seperti Iya. apa. Oke, pas banget ini waktunya udah nggak berasa, ternyata sudah hampir mau selesai. Kalau misalnya kalau peserta ingin bertanya lebih lanjut kepada dokter, bisa melalui emailnya kami di admin@tasol.com. Kemudian juga kami mengajak nih untuk peserta-peserta yang lainnya mengikuti webinar dari Tasol selanjutnya. Itu bisa diakses di www.tasol.com. Kita ada yang selanjutnya adalah memahami infrastruktur gas. Ini pasti menarik juga buat yang tidak berkecimpung di gas and oil, maupun yang berkecimpung di gas and oil, itu pasti akan banyak sekali pertanyaan. Ini salah satunya saya juga pasti akan sangat-sangat tertarik sekali. Feedback, tentunya kami membutuhkan feedback dari para peserta untuk improvement kami, dan juga kami ada semacam link untuk donasi. Feel free untuk melihatnya di www.tasol.com/donasi. Dan yang terakhir, nggak cukup nih kayaknya, kami berterima kasih selalu sama Pak Dokter yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Itu bahkan masih pakai baju operasi ya, katanya habis operasi. Jadi ya, tadi kebetulan lihat pasien juga ya, waktu tadi pagi sempat operasi emergensi, jadi sambil lihat. itu ya. Nah, untuk kami juga ada satu tribut ini untuk Pak Dokter, bisa diakses di www.tasol.com. Bercerita tentang sedikit singkat tentang perjalanan Dokter Alritla. Ini aku bacakan sedikit untuk para peserta. Alritla menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran pada tahun 2005. Untuk mencapai mimpinya sebagai dokter bedah, Alritla perlu waktu selama 9 tahun lagi. Meskipun tidak mudah, Alritla memilih untuk berkarir sebagai dokter bedah di daerah. Segala keterbatasan fasilitas di Rumah Sakit Majalengka tidak menyurutkan niat Alritla untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat Majalengka. Alritla bersama dokter-dokter muda lainnya pun ikut serta memodernisasi fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Majalengka, sehingga rumah sakit ini menjadi rujukan dari kabupaten-kabupaten lainnya di sekitar Majalengka. Alritla merupakan contoh seorang pemuda Indonesia yang berani bermimpi agar dapat berguna secara langsung untuk masyarakat di sekitarnya. Bersama Tasol, Alritla Cahya Negara berbagi ilmu dan pengalamannya di bidang kedokteran bedah melalui webinar ini, Membedah Dokter Bedah. Terima kasih Alritla, semoga ilmu dan pengalaman yang dibagi melalui webinar Tasol ini bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah datang, hadir, mendengarkan presentasi, sudah memberikan pertanyaan juga. Wah, ada satu yang raise hand di sini. Oke, coba. Ini sepertinya, karena tadi saya sudah menjanjikan, kalau misalkan ada yang mau raise hand, mau bertanya langsung, saya memberikan kesempatan. I think we still have a little time. Kita bisa coba buka kali ya. Masih ada waktu kah? Yes, oke. Promote. Bentar ya. Sebentar. Oke. Mungkin Mas Okai atau Mbak Okai ini bisa memberikan pertanyaan langsung melalui audio dan juga videonya. Kami beri kesempatannya. Atau berubah pikiran. Ini kesempatan baik ini untuk bertanya langsung kepada Dr. Ritla. Halo, Mas Okai? Halo. Okai? Apa bisa dengar suara saya? Ada. Halo?
Tidak jadi bertanya? Jaringannya mungkin ya. Jaringannya ya. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa di-emailkan saja. Oke, mungkin bisa di-emailkan saja karena waktu kita juga sangat terbatas sekali. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dr. Arida dan juga para peserta yang sudah hadir di sini. Sekali lagi silakan berakses di www.tasol.com untuk melihat next event kita dan juga untuk melihat lebih jauh tentang kiprah dari Dr. Arida. Begitu aja dari kami. Mungkin dokter ada satu patah kata terakhir sebelum mengakhiri webinar ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi sebenarnya saya ulang kembali aja. Mungkin saya coba mengajak gitu untuk teman-teman maupun untuk adik-adik kelasnya saya yang lain, bahwa untuk bekerja di daerah itu bukan sesuatu yang dihindari gitu. Justru bekerja di daerah itu banyak hal-hal yang bisa kita dapat, mungkin juga banyak tempat yang bisa kita untuk berkarya gitu untuk di daerah. Jadi apalagi juga sebaran dokter-dokter profesional di daerah itu juga masih kurang gitu. Jadi masih luas kesempatan untuk bekerja di daerah. Siap, terima kasih banyak. Saya setuju dengan yang tadi dibilang, dan sekali lagi mungkin buku untuk diterbitkan juga dinantikan oleh kami. Ya, Oke, terima baiklah. kasih. Terima kasih Dr. banyak Ida. sama-sama. Terima kasih untuk semua peserta. Kami tunggu juga feedback-nya. Ada nanti akan kami email dan juga sudah kami berikan di dalam chatting. Sampai berjumpa lagi di topik topik webinar Tasol yang lainnya. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.